Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos pemirsa. Baiklah, dalam edisi kali ini saya ingin meliput ataupun memberikan tutorial kepada pemirsa bagaimana kita itu menggunakan racun gromoson yang ditambah dengan racun garlon. Jadi racun garlon ini adalah racun untuk anak kayu, ya, seperti sungkai duduk, resam, pakis, ilalang, rumput dan sebagainya akan musnah, hangus oleh campuran kromosom dan garlon. Jadi ikutilah ya video ataupun tutorial yang akan saya sampaikan di video ini. Selamat menyaksikan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin meliput keadaan kebun saya yang lokasinya di Sungai Sori, desanya seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Kalau kita perhatikan kebun saya ini sudah semak, ya, sudah banyak tumbuh resam, anak kayu, bahkan rumput sudah mulai menutupi pohon sawit yang saya tanam. Ini sudah banyak anak-anak kayu ataupun tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar pohon kelapa sawit ini. Ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu keadaan pohon kelapa sawit saya ini. Untuk itu, marilah kita perhatikan tutorial penggunaan racun gromosom yang dicampur dengan garlon. Ini adalah garlon, adalah racun tunggul, dan inilah dia gromosom. Dan di tempat perkebunan kelapa sawit saya sediakan tong untuk menampung air hujan. Jadi bagi pemirsa yang mempunyai kebun kelapa sawit jauh dari sungai atau sumber air, alternatifnya bisa yaitu menyediakan tong sehingga bisa menampung air hujan. Ini adalah alat penyemprot saya yang otomatis, yang menggunakan dinamo. Ini adalah ember yang saya pergunakan untuk mengambil air. Jadi saya ambil dulu air, setelah saya buka, ya, tadi tutup ini, maka saya isi, yaitu alat penyemprotnya itu dengan air sebelum saya mencampurkan atau memasukkan racun gromosom dan garlon. Nah, ini dia tutorialnya. Setelah kita masukkan air dulu satu ember kecil ataupun satu ember kecil yang saya pergunakan itu, lalu kita masukkan, ya, 2 tutup garlon. Jadi ini satu, jadi takarannya menggunakan tutup garlon, ya. Nah, ini kita masukkan 1, ya, lalu kita tuangkan lagi, ya, untuk yang kedua, ya. Jadi satu cap ataupun satu termos ini, saya mencampurkan 2 tutup
garlon, atau saya masukkan 2 tutup garlon ya. Selanjutnya kita akan mencampurkan juga atau memasukkan yaitu gromosom. Ini adalah gromosom. Takarannya adalah dengan menggunakan ya alat takar ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah sebanyak 3 tutup ya. 1 ya. Biasanya kalau kita beli Roundup itu ada berupa seperti ini ya. 1. Nah, ini adalah gromosom. 1, 2 ya. Itu adalah gromosom. 2 ya. 2. Ini adalah ketiga tutup gromosomnya. 3. Jadi 3 tutup gromosom dan 2 tutup garlon ya. Kemudian kita ambil air ya. Kita ambil air, lalu kita isi yaitu alat penyemprot kita ini ya. Kita isi sampai ukuran ataupun takarannya ya. Nah, kita isi ya sampai dia takarannya ya. Nah, saya isi terus langsung ya sampai berapa itu ya, sampai dia seperti ini ukurannya sudah penuh. Nah, sudah penuh, lalu kita tutup, maka kita bisa mulai untuk menyemprot. Nah, sekarang kita akan melakukan penyemprotan. Jadi alat semprot yang saya pergunakan ini adalah alat semprot yang menggunakan dinamo ya. Jadi pakai alat baterai dia. Yang dulu waktu saya beli itu harganya sekitar yaitu 500.000 dulu ya. Ini dia. Jadi kalau kita cas dulu ya menggunakan listrik. Nah, inilah dia alat untuk ya menyemprot rumput. Jadi saya melakukan yaitu penyemprotan di perkebunan kiri saya ini. Jadi saya semprot yaitu rumput. Nah, ini dia. Rumput semua dengan sedemikian rupa, anak kayu ya. Nah, resam. Nah, ini dia. Nah, anak kayu juga ya. Resam ya. Rumput-rumput semua kita semprot dengan merata ya dalam penyemprotan ini. Jadi dalam penyemprotan ini untuk menjaga supaya ya kita itu jangan kena atau terhirup racun, pergunakanlah masker ya. Pergunakan masker untuk menutupi apa kita ini, menutupi mulut kita agar yaitu racun itu tidak terhirup oleh ya hidung kita ini. Jadi ada penghalangnya yaitu masker. Jadi kita lakukan penyemprotan itu sedemikian rupa ya ini dia. Nah, jadi ini perhatikan ya. Jadi dalam penyemprotan ini ya kita semprot dengan rata, tetapi apabila nanti setelah kita melakukan penyemprotan bisa kita lakukan penyemprotan kedua ya, yaitu penyemprotan ulang. Jadi karena kita dalam penyemprotan pertama ini yang saya lakukan ini ya ada ya beberapa tumbuhan liar ini ataupun anak-anak kayu, tungkai duduk ataupun ya rumput dan sebagainya yang merupakan gulma ya, pengganggu dari tanaman kelapa sawit ini ada yang tidak kena. Jadi berarti kita bisa melakukan untuk penyemprotan kedua kalinya untuk supaya kita ulang lagi penyemprotan apabila ada yang tidak kena kita semprot. Jadi bisa ya, ini yaitu anak kayu ya. Nah, jadi anak kayu langsung kita
semprot, karena anak kayu semua dengan campuran garlon dicampur dengan gromosom, ini semua anak kayu ini akan musnah. Nanti bisa kita lihat untuk video selanjutnya ya. Dilalang juga bisa juga ya. Ini dia saya lakukan penyemprotan ini sedemikian rupa ini ya. Ini dia. Jadi saya harapkan kepada kamu nanti setelah melakukan nanti penyemprotan ini ya, ini agar menetralkan racun-racun mungkin ada yang sudah kita hirup, sebaiknya saya lakukan sesampai di rumah saya, yaitu meminum susu ya, susu ya, jenisnya apa saja. Nah, saya minum susu supaya yaitu racun yang mungkin saya hirup itu menjadi netral di tubuh saya. Ini merupakan saran setelah kita melakukan penyemprotan. Nah, ini dia, ini adalah apa namanya itu, resam ya. Nah, ini adalah anak kayu ya. Nah, semua yang ada yaitu pengganggu di perkebunan saya ini, rumput, yaitu ilalang, anak kayu, tungkai duduk, resam ya, yang pokoknya tumbuhan liar. Nah, kalau kita yaitu musnahkan dengan menggunakan campuran garlon dicampur dengan gromosom tadi tutorialnya itu, maka insya Allah semua pengganggunya itu akan habis ya, akan musnah ya. Dalam ya bisa kita bertenang-tenang apabila perkebunan kita ini sudah kita lakukan penyemprotan itu ya, mungkin sampai lebih kurang ya, bisa lebih dari 3 bulan ya. Mungkin nanti itu 3 bulan dia akan tumbuh juga rumput-rumput kecil, jadi kita tinggal mudah aja lagi nanti melakukan penyemprotannya ya. Nah, ini dia anak kayu juga saya semprot dengan sedemikian rupa ini. Ini dia, bisa ya teman-teman melihat ya bagaimana saya yaitu melakukan penyemprotan terhadap yaitu tumbuhan liar ataupun pengganggu dari tanaman pohon kelapa sawit saya ini. Ini adalah resam ya. Jadi kita semprot dengan sedemikian rupa ya. Ini dia. Jadi kelapa sawit saya ini ya sudah berumur 4 tahun ini ya. Jadi belum apa namanya itu, sudah pelepahnya sudah beberapa pelepah yang sudah naik ke atas ya. Sudah dipanen dia ini ya. Nah, ini dia. Jadi dengan apa namanya itu, campuran racun garlon, campuran apa ini, ini dia hasilnya ya. Ini adalah hasil dari penyemprotan saya ya, yang luas kebun saya ini hampir yaitu 3 hektar ya. Ini dia. Jadi ini yang sudah saya lakukan penyemprotan nih. Inilah hasilnya ini. Ini resam yaitu hangus ya, hangus. Anak kayu hangus. Nah, tungkai duduk hangus ya. Rumput hangus. Anak kayu hangus ya, pokoknya semua hangus ya. Hangus dengan campuran antara garlon. Jadi tadi garlon 2 tutup saya pergunakan dan kromosom 3 tutup. Lalu saya campurkan sedemikian rupa dengan menggunakan air. Inilah hasilnya ya. Hasil dari penyemprotan saya yang sebelumnya. Jadi ini kira-kira nampaknya sekitar 3 hari itu 4 hari sudah mulai. Apalagi musim kemarau sekarang ini ya, di Gorontalo. Inilah hasilnya, hasil dari penyemprotan sedemikian rupa ya, sehingga ya kebun saya itu dari tampak dari jauh ya sudah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.